Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara permisa dimanapun berada, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi Allah itu kesehatan, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa berbincang-bincang, masih bisa kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Mudah-mudahan dari sebab kita melakukan rekaman ini akan membawa nilai positif, menambah pengetahuan dan wawasan kepada kita, mengingatkan kepada mereka yang lupa, ya, sehingga mereka terpelihara dari sesuatu yang buruk. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dimanapun berada, bahwasannya hidup kita ini banyak yang bisa menjadi renungan dan bacaan kepada kita. Karena sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Para pemirsa sekalian, bahwasannya kehidupan kita ini tak pernah luput dari yang mananya dari perbuatan khilaf, lupa, ya, karena perilaku kita manusia ini kadang suka buru-buru, ya kan, suka anggap remeh perkara-perkara yang penting, kadangkala itu dianggap enteng. Ya, justru perkara-perkara yang tidak penting, nah itu dianggap sesuatu yang dibesar-besarkan, yang diperjuangkan, yang disukai, yang dikerjakan, yang diutamakan. Contoh, di dalam diri kita manusia ini ada beberapa hal yang mesti diperhatiin, ya, mesti dididik, mesti dirawat dan dijaga, kan gitu. Karena kan nggak mungkin orang lain yang merawat, memperhatikannya, mendidiknya dan menjaganya. Nah, tentu ini nggak mudah, ya kan. Sebagaimana dalam perkara bincang-bincang kita kali ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan hadisnya, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ibna Adam, kata Rasulullah, Ibna Adam, ati rabbaka tusamma akilan. Ibna Adam, ati rabbaka tusamma akilan. Wala, kata Rasul, ya. Apa kata Rasulullah? Wala ta'sihi tusamma jahilan. Jadi arti daripada hadis Nabi ini sederhana sih, nggak susah-susah kali kita memahaminya. Hai anak Adam, kata Rasulullah begitu dalam hadis. Hai anak Adam, jadilah engkau orang-orang yang mentaati Rabbmu, ya.
orang-orang yang mentaati Rabbmu. Jangan durhaka kepadanya. Karena apa? Kalau kita durhaka ini udah kacau. Ya. Kalau durhaka ini akan menjadi mudarat kepada kita. Hai anak Adam, taatlah kepada Rabbmu, kerjakan apa yang diperintahkannya, kan begitu. Jangan durhaka kepadanya. Karena itu engkau disebut sebagai orang yang berakal. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang berakal, taati aja Allah. Kerjakan yang disuruh sama Allah. Karena sesuatu yang diperintah sama Allah itu mengandung kemanfaatan untuk diri kita. Bukan kemudaratan. Sesuatu yang baik, yang berguna, yang akan membawa diri kita kepada keselamatan. Nah, kalau kau tidak mau mentaatinya, maka engkau disebut sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi sangat sederhana ya para pemirsa sekalian. Rasul katakan, ya ibna Adam, ati rabbaka, ya. Ibna Adam ati rabbaka tusamma akilan. Wala, kata Rasulullah, ya. Wala ta'sihi tusamma jahilan. Kalau kau mau dikatakan orang yang berakal, taati Allah. Patuhi perintahnya. Jangan durhaka sama Allah. Kalau itu tidak kau dilakukan, maka kau disebut sebagai orang-orang yang jahil. Orang jahil ini orang-orang yang bodoh. Jadi kalau orang bodoh ini kan dia nggak tahu sesuatu yang dikerjakan itu baik untuk dirinya, sesuatu yang dikerjakan itu buruk untuk dirinya. Makanya kenapa akal fikir itu yang Allah karuniakan kepada kita ini sebagai sarana, ya, sebagai satu alat untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, alat sensornya mana? Dikasih sama Allah mata, dikasih sama Allah telinga, dikasih sama Allah itu pikiran ataupun pengetahuan. Ya. Dengan sensor yang diberikan sama Allah, satu lagi yang namanya rasa, dalam hal ini adalah hati. Karena orang kalau nggak punya hati nggak bisa merasa. Maka tidak ada bantahan atas diri kita yang namanya insan ini untuk tidak mau taat kepada Allah. Tapi faktanya kadangkala kita merasa pinter. Padahal kita sendiri pun nggak sadar kadangkala itu kita bisa dikalahkan, bahkan dikendalikan oleh hawa nafsu yang cenderung membawa diri kita kepada kehancuran. Maka yang hebat itu Allah, ya. Dia maha memelihara diri kita. Maka mintalah kepada Allah agar supaya diri kita ini terus nantiasa terpelihara dari hal-hal yang sia-sia. Ya. Selalu kita bermohon ampun kepada Allah, banyak kita membaca istighfar, mudah-mudahan ya. Janganlah kita tergolong sebagai orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh, tetapi kita berharap kepada Allah ya, menjadi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal ini sebenarnya adalah mereka yang berlaku taat, mau kerjakan perintah Allah, tidak durhaka kepada Allah. Maka rajin-rajinlah kita berlindung kepada Allah daripada godaan setan. Itulah musuh di dalam kehidupan kita. Siapapun bisa diganggu, siapapun bisa digoda. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan makhluk ciptaannya. Mudah-mudahan ya kita dapati diri kita terpelihara dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, mudah-mudahan tayangan kita bisa menjadi satu inspirasi kepada kita, bisa satu masukan kepada kita
pemikiran kepada kita sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mau berlaku taat kepada Tuhannya, melaksanakan perintahnya dengan sesungguhnya, dan tidak melakukan perbuatan yang namanya durhaka kepada Allah. Kalau kita tidak mau dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang jahil. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemirsa, subscribe, like, and comment.